Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga sehat dan tetap semangat. Kembali bersama Bapak Nudi Sari SSI dalam seri video pembelajaran besaran dan satuan. Pada seri video pembelajaran kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu diharapkan Ananda dapat menjelaskan pengertian besaran, membedakan sesuatu besaran dengan yang bukan besaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan pengertian satuan dan menjelaskan pengertian pengukuran. Inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kesempatan ini. Baiklah Nanda, kita mulai mengkaji pengertian besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran di dalam sains? Dapat kita jelaskan melalui ilustrasi berikut. Ananda perhatikan, ini sebuah bangun ruang, sebuah balok. Memiliki ukuran panjang, disimbolkan dengan P, lebar L, dan tinggi T. Panjang, lebar, dan tinggi balok. Panjang, lebar, dan tinggi balok. Sekarang pertanyaannya, coba Ananda jawab, apakah panjang, lebar, dan tinggi balok dapat kita ukur? Ya, tentu jawabannya bisa, dapat diukur ya. Alat ukurnya adalah bisa menggunakan mistar atau penggaris. Jadi, panjang, lebar, dan tinggi balok dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang nantinya kita mendapatkan angka sebagai nilai pengukuran. Jadi, panjang, lebar, dan tinggi ini dapat diukur dan dinyatakan dengan angka sebagai nilai pengukurannya. Maka dalam hal ini, panjang, lebar, dan tinggi balok ini dapat dikatakan sebagai besaran. Contoh dari besaran. Panjang, lebar, dan tinggi. Termasuk contoh dari besaran. Kenapa? Karena mereka dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan nilai pengukurannya dalam bentuk angka. Nah, bagaimana dengan luas dan volume dari balok? Luas dan volume dari balok apakah dapat dikatakan sebagai contoh dari besaran? Jawabannya adalah ya, dapat dikatakan sebagai besaran. Kenapa? Pada prinsipnya, luas ini diperoleh dari pengukuran secara tidak langsung menggunakan rumus matematika panjang kali lebar balok, di mana panjang dan lebar balok tersebut sebelumnya diperoleh dari mengukur dengan alat ukur dan ada nilai angka yang didapatkan. Jadi
luas ini dapat dikatakan contoh dari besaran karena diperoleh dari kegiatan pengukuran panjang dan lebar yang secara tidak langsung nilai pengukurannya diperoleh dengan rumus matematika panjang kali lebar. Begitu juga dengan volume dari balok tersebut. Volume dari balok, volume ini juga termasuk contoh dari besaran karena diperoleh dari kegiatan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi yang secara tidak langsung diperoleh nilai angka pengukurannya dengan rumus matematika panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi Ananda, dalam ilustrasi ini sebuah bangun ruang balok kita dapat menemukan contoh dari besaran. Yang pertama adalah besaran panjang, besaran lebar, besaran tinggi, besaran luas, dan besaran volume. Yang diartikan tadi, karena masing-masing dari besaran tersebut, mereka dapat diukur dengan alat ukur dan nilai pengukurannya dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi dapat kita simpulkan, pengertian dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Baiklah Ananda, itu pengertian besaran di dalam sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya, apakah termasuk contoh besaran beberapa hal-hal yang dinyatakan ini? Cantik, jelek, indah, cinta, kasih sayang. Apakah ini semua dapat dikatakan sebagai contoh dari besaran? Nah, kembali lagi kepada pengertian besaran. Tadi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Dapat diukur. Artinya ada alat ukurnya. Dan ada nilai pengukurannya dalam bentuk angka. Sekarang kita kaitkan kepada contoh beberapa contoh yang dinyatakan tadi. Cantik, jelek, indah, cinta, kasih sayang. Apakah ini semua termasuk contoh besaran? Maka kita harus mengkaitkan apakah semua contoh ini dapat diukur. Artinya apakah ada alat ukurnya? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada alat ukur yang dapat mengukur semuanya ini. Karena tidak ada alat ukurnya, tentu kita tidak akan memperoleh nilai pengukuran dalam bentuk angka. Oleh karena itu, jawabannya adalah cantik, jelek, indah, cinta, dan kasih sayang, ini semua adalah bukan besaran. Kenapa? Karena syarat dari sesuatu dikatakan sebagai besaran, yang pertama harus ada alat ukur. Nah, sementara semuanya ini tidak ada alat ukurnya. Kemudian tidak dapat dinyatakan dengan angka. Maka contoh yang dinyatakan ini semua adalah bukan besaran. Alasannya karena tidak ada alat ukurnya. Karena tidak ada alat ukurnya, tentu tidak ada nilai pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Jadi
sekali lagi, ini semua bertolak belakang dengan konsep besaran, yaitu bahwasannya besaran semua yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ini contoh menentukan kelompok besaran yang termasuk besaran dan yang tidak termasuk contoh besaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kita kaji pengertian satuan. Nah, diilustrasikan. Ini sebuah bidang datar, yaitu sebuah segitiga. Nah, segitiga di sini ini adalah alas dari segitiga. Alas dari segitiga. Jadi ini adalah panjang alas. Panjang alas ini termasuk contoh dari besaran. Nah, alas dari segitiga ini diukur dengan menggunakan mistar. Diukur dengan menggunakan mistar sebagai alat ukurnya. Dan dari hasil pengukuran kita peroleh panjang dari alas segitiga ini adalah 3. Kemudian ada sentimeter. Nah, untuk Anda ketahui, sentimeter di sini disebut sebagai satuan. Satuan dari panjang alas dari segitiga. Jadi, satuan dalam hal ini dia berperan sebagai pembanding dari besaran. Seperti contoh ini ya, ini adalah besaran panjang. Panjang alas dari segitiga. Nah, di dalam kegiatan pengukuran, panjang dari segitiga ini kita bandingkan dengan besaran yang lain, yaitu panjang pada alat ukur, dan ada nilai satuan yang dinyatakan sebagai pembandingnya. Jadi, pada contoh ini, panjang dari alas segitiga adalah 3 cm. Di mana dalam hal ini adalah sentimeter dinyatakan sebagai pembanding dari besaran. Ini adalah besaran ya. Jadi, pengertian dari satuan adalah pembanding dari besaran. Nah, pengukuran yang kita nyatakan di sini yaitu mengukur panjang alas dari segitiga. Kegiatan pengukuran ini adalah sebuah kegiatan pengukuran di mana di dalamnya ada kegiatan membandingkan besaran panjang, dalam hal ini adalah membandingkan suatu besaran panjang dengan besaran yang lain yang ada pada alat ukur. Sekali lagi, pada kegiatan pengukuran besaran panjang alas segitiga ini kita membandingkan dengan besaran sejenis yang lain. Dan hal ini adalah panjang pada alat ukur, yaitu mistar. Jadi, konsepnya adalah kegiatan pengukuran itu pada prinsipnya kita membandingkan antara panjang dari suatu besaran dengan besaran sejenis yang ada pada alat ukur. Jadi, kita bisa menyatakan yang dimaksud dengan pengukuran itu
adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan. Jadi sekali lagi, panjang segitiga dibandingkan dengan besaran pada alat ukur, di mana ada satuan yang dinyatakan sebagai pembanding dari besaran tersebut. Jadi sekali lagi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan yang ada pada alat ukur. Nah, selanjutnya, pernyataan panjang sama dengan 3 cm di dalam suatu kegiatan pengukuran ini bisa kita maknai ya, hasil pengukuran itu dinyatakan dengan angka. Dalam hal ini adalah 3 sebagai hasil atau nilai pengukuran. Nah, sementara sentimeter yang perannya adalah pembanding dari besaran dipandang sebagai satuan dari besaran tersebut. Jadi maknanya adalah panjang benda sama dengan 3 cm, artinya adalah hasil atau nilai pengukuran sama dengan 3 dan satuan dari pengukuran adalah sentimeter. Itu makna pernyataan panjang sama dengan 3 cm di dalam suatu kegiatan pengukuran besaran. Baiklah Anda, itulah kajian tentang besaran dan satuan yang dapat Bapak paparkan. Semoga dapat dipahami. Sekali lagi, tetap semangat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.